Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Budaya Melayu kelas 2 SD Karitas Batam. Nah, anak-anak, hari ini materi pertama kita akan mempelajari tentang adab sopan santun. Nah, mari kita lihat arti dan manfaat sopan santun. Nah, adab sopan santun adalah kebiasaan baik yang disetujui dan biasa dilihat dalam keluarga Melayu. Jadi, adab sopan santun itu kebiasaan yang baik ya, dan semua orang setuju melakukannya, serta biasa kita lihat dalam keluarga Melayu. Nah, adab sopan santun disebut juga dengan tata krama dalam pergaulan, ya. Tata krama itu artinya aturan. Jadi ada sopan santun disebut juga aturan dalam pergaulan atau tata krama dalam pergaulan. Nah, selanjutnya manfaat melaksanakan adab sopan santun yang pertama adalah kita akan disenangi dan dihargai oleh orang lain, teman, tetangga, dan masyarakat sekitar. Jadi, kalau kita melakukan adab sopan santun, tentu saja kita akan disenangi dan dihargai oleh orang lain. Kemudian, kita juga menjadi memiliki banyak teman, sehingga pergaulan kita luas. Pergaulan luas artinya kita bisa tahu banyak hal karena teman kita banyak. Bukan hanya tahu itu-itu saja dari teman yang sama, tetapi kita juga bisa memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang lain karena kita memiliki banyak teman. Kemudian, kita juga bisa menilai diri kita sendiri, apakah baik atau buruk. Jadi, kalau kita melaksanakan adab sopan santun dengan baik, maka orang-orang akan dekat dengan kita, senang dengan kita, maka kita bisa menilai diri kita. Oh, saya itu baik, jadi banyak orang yang mau membantu saya. Atau ketika kita sedang kesulitan misalnya, tidak ada teman yang mau membantu, kita sendirian, ya kan? Maka kita juga bisa menilai diri kita. Oh, mungkin saya kurang melaksanakan adab sopan santun, sehingga diri kita tidak diterima oleh orang lain. Nah, adab sopan santun yang sering kita gunakan dalam sehari-hari adalah adab sopan santun dalam hal bercakap-cakap atau berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang aturan apa saja yang harus kita lakukan saat kita berbicara dengan orang lain. Yang pertama, kita harus berbicara dengan lemah lembut. Tidak boleh teriak-teriak ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik ya. Jangan bahasa yang kasar. Memperhatikan siapa teman bicara kita. Jadi kita harus tahu siapa teman berbicara kita. Apakah teman kita sendiri atau orang lain yang dewasa? Ya kan? Orang yang lebih dewasa atau adik kita. Kita harus memperhatikan siapa teman berbicara kita. Karena kalau misalnya saat kita berbicara, kita tidak memperhatikan teman bicara kita, mungkin kita akan salah bersikap. Kemudian, saat kita berbicara, kita harus memanggil sesuai dengan umur dan kedudukannya. Kalau kita bicara dengan anak kecil, berarti kita memanggilnya dengan sebutan adik. Kalau kita berbicara dengan orang dewasa, tentu saja kita bisa memanggilnya dengan sebutan bapak atau lainnya, bukan? Saat berbicara,
kita juga harus berbicara dengan jujur. Selanjutnya lagi adalah kita saat berbicara tidak boleh menyakiti orang lain dengan tutur kata kita, apalagi menghasut atau mengadu domba. Yang dimaksud di sini, kita tidak boleh membuat orang lain bertengkar. Menghasut atau mengadu domba itu dengan sengaja membuat orang lain bertengkar ya. Kemudian, kita juga harus memperhatikan sikap kita saat berbicara. Ini kaitannya dengan yang di atas tadi, memperhatikan teman bicara kita. Kalau teman bicara kita orang dewasa, tentu saja kita juga harus bersikap yang baik, ya kan? Dengan teman kita juga harus bersikap yang baik, tetapi kan sikap kita saat berbicara dengan orang yang dewasa atau teman bicara kita adalah ibu guru kita misalnya, sikap kita tentu saja berbeda ketika kita berbicara dengan teman kita sendiri. Jadi, itu aturan-aturan saat kita berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis aturan. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, ada aturan tertulis. Aturan tertulis ini biasanya ditulis dalam buku, dibukukan aturannya. Ataupun ditulis dalam bentuk surat, ya kan? Itu yang dimaksud dengan aturan tertulis. Contohnya misalnya tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu ditulis dalam buku agenda kita masing-masing. Begitu juga ada yang ditempel di tembok sekolah. Makanya tata tertib sekolah merupakan aturan tertulis. Karena ditulis ya, kita bisa melihatnya. Kemudian yang lainnya contohnya adalah tata tertib peminjaman buku perpustakaan. Nah, kalau kita datang ke perpustakaan, pasti di situ ada papan tentang tata tertib peminjaman buku perpustakaan. Berdasarkan bentuknya, ada juga yang disebut dengan aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis ini adalah aturan yang walaupun kita tidak melihatnya, tidak ditulis atau tidak ada di dalam buku, tidak dibukukan secara khusus aturannya, tapi kita mengetahuinya. Ya, tapi kita mengetahuinya ya. Jadi aturan tidak tertulis itu biasanya berupa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah umum terjadi di masyarakat. Nah, contoh aturan tidak tertulis adalah ini. Jika bertamu harus mengetuk pintu dan memberi salam. Nah, jadi walaupun tidak ditulis tapi kita tahu hal yang baik yang harus kita lakukan saat kita bertamu ke tempat orang lain. Kemudian, tidak boleh melompati pagar ketika memasuki rumah orang lain. Tidak dituliskan, tapi kita tahu bahwa itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan, ya kan? Jadi kita harus melakukannya yang baik, tidak boleh melompati pagar, ya. Jadi kalau ada pagar nggak boleh lompat ya. Harus tadi itu mengetuk pintu dan memberi salam. Kemudian yang lainnya, kita harus bersikap sopan ketika berada di rumah orang lain. Tidak ditulis, tapi kita tahu bahwa kita harus sopan di rumah orang lain. Kemudian, yang lainnya adalah jenis aturan berdasarkan sanksi atau hukumannya. Jadi, selain tadi jenis aturan berdasarkan bentuknya, ada juga aturan berdasarkan sanksi atau hukumannya. Yang pertama, aturan yang berdasarkan sanksi atau hukumannya itu adalah aturan yang memiliki sanksi hukum. Aturan yang memiliki sanksi hukum. Apa itu? Nah, kalau kita melanggar aturan ini, kita akan mendapatkan sanksi berupa denda atau penjara. Jadi kalau kita melanggar, melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan ini, maka kita bisa
mendapat hukuman. Hukumannya berupa denda atau penjara. Contohnya adalah jika kita melanggar aturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa sih Bu Saras? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP itu adalah contohnya ya, aturan yang ada di situ yang tidak boleh kita langgar, misalnya merampok, tidak boleh merampok. Nah, kalau orang yang merampok pasti akan ditangkap, dipenjara atau membayar denda. Nah, seperti itu. Ataupun misalnya aturan yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, ini jadi dua aturan itu adalah aturan yang memiliki sanksi hukum. KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau kita menerobos kan, lampu merah kena tilang polisi, harus bayar denda, ya kan? Nah, kemudian aturan yang lainnya yang berdasarkan sanksi atau hukumannya yaitu aturan yang tidak mempunyai sanksi hukum. Kalau tadi di atas, kalau melanggar dikenai sanksi hukuman. Kalau yang di bawah, aturan yang tidak mempunyai sanksi hukum. Maksudnya adalah bila kita melanggar aturan ini, biasanya kita tidak dihukum, tetapi kita akan dijauhi oleh orang lain. Orang lain tidak suka sama kita, ya kan? Kita tidak akan didenda atau dipenjara, tetapi orang lain tidak akan suka sama kita. Nah, contohnya adalah misalnya, contoh aturan yang tidak memiliki sanksi hukum adalah tidak boleh berbohong aturannya. Kalau melanggar, kalau kita sampai berbohong, maka teman kita tidak akan suka sama kita, akan menjauhi kita, karena kita dianggap sebagai pembohong. Tidak ingkar janji aturannya. Kemudian ketika kita ingkar janji, maka orang tersebut tidak akan percaya lagi kepada kita, ya, karena kita tidak menepati janji. Kemudian kita tidak boleh kikir atau pelit aturannya. Kemudian kita melanggar menjadi orang yang pelit, maka orang lain pun akan pelit dengan kita. Kalau memiliki sesuatu hal, mereka tidak mau berbagi dengan kita. Kita akan dijauhi oleh orang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai adab sopan santun merupakan aturan tidak tertulis dan aturan yang tidak memiliki sanksi. Jadi ternyata kesimpulannya adab sopan santun ini merupakan aturan termasuk ke dalam aturan yang tidak tertulis dan aturan yang tidak memiliki sanksi, ya. Jadi adab sopan santun ini nggak ada tertulis, nggak ada dibukukan. Juga ketika melanggar aturan adab sopan santun ini, kita tidak diberikan sanksi denda atau penjara. Tetapi seperti yang tadi Bu Saras bilang, kita akan dijauhi oleh orang. Nah, aturan sopan santun dapat kita lihat jadi aturan sopan santun itu mengatur beberapa hal. Contohnya adalah mengatur sikap duduk kita, sikap berdiri, sikap berjalan, sikap pandangan mata, sikap berbicara, sikap berkenalan, sikap makan, sikap bertamu, dan menerima tamu. Jadi kita bisa lihat orang dengan sikapnya saja. Oh, ini tuh orangnya sopan atau tidak ya. Dari cara duduknya saja kita sudah bisa lihat ini orangnya sopan atau tidak. Dari cara berdirinya saja kita sudah bisa lihat ini sopan atau tidak. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kan pembelajaran kali ini, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya. Nah, namun sebelumnya Bu Saras, sebelum mengakhirinya, ada tugas sedikit untuk kalian, yaitu tugasnya mencari gambar dari koran atau majalah atau dari internet tentang contoh-contoh sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan adab sopan santun ya dalam masyarakat. Seperti sikap yang berjalan yang benar. Jadi kalian cari gambarnya. Kalau jalan yang benar itu seperti apa sih? Yang nggak benar seperti apa? Yang sopan jalannya itu seperti apa? Yang tidak sopan seperti apa?
Ketika melewati orang mungkin yang sopan seperti apa, yang tidak sopan seperti apa, ya kan? Kemudian sikap berkendara yang benar, ya, yang sesuai dengan yang tidak sesuai silahkan. Kemudian sikap bertamu yang benar. Sikap bertamu yang benar juga yang tidak benar. Sikap duduk yang benar saat bertamu, ya. Bagaimana yang benar, bagaimana yang tidak benar. Nah, kalian juga boleh menambahkan sikap-sikap yang lainnya sesuai dengan kemampuan kalian, ya kan? Kemudian gambar-gambar tersebut ditempel di kertas HVS ya, dan diberi keterangan. Dikumpulkan di album budaya Melayu, di grup Facebook, dan jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Senin. Oke anak, semoga kalian bersemangat, selamat belajar, sampai jumpa dan tetap semangat.